السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ingatlah selalu dan camkan pada diri kita semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pernah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memberinya pemahaman di dalam agama. Allah tidak memberinya kesuksesan yang setinggi langit. Allah tidak memberinya harta yang melimpah, namun Allah memberinya pemahaman di dalam agama. Maka itu artinya ayolah ikhwah, jika kita semakin memahami agama ini, maka itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Dan tidak mungkin kita akan memahami agama ini kalau kita tidak senantiasa rajin menuntut ilmu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dasar dari kebaikan di dunia dan di akhirat itu berawal dari al-ilmu syar'i ini. Kejelekan di dunia dan di akhirat juga berawal dari al-ilmu syar'i. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di beberapa pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa alam akhirat itu akan mulai dari sejak manusia meninggal dunia. Masuklah dia ke alam akhirat, alamul barzakh. Setelah itu dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berjalan ke suatu tempat yang namanya apa? Mahsyar. Namanya mahsyar, tempat manusia dikumpulkan. Tidak ada seorang pun yang tidak hadir di sana, semua hadir. Kemudian di sana mereka akan menunggu untuk diputus perkaranya.
Berapa lama mereka menunggu? Berapa? Hah? 50.000 sanah, 50.000 tahun dia akan berdiri. Itu hitungan dunia. Hitungan akhirat berapa lama itu? Kalau hitungan akhirat itu adalah 1 hari. 1 hari di hitungan akhirat sama dengan 50.000 tahun hitungan dunia. Di sana tidak ada orang yang makan, tidak ada orang yang minum, tidak ada orang yang memakai baju, tidak ada orang yang memakai celana, tidak ada orang yang memakai sandal. Setelah sekian lama mereka menunggu, lalu mereka digiring ke tempat di mana mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya yang mulia, kami pasti akan menanyakan mereka semuanya tentang apa yang mereka telah perbuat di dunia ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka amal ibadah mereka untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang lolos dari hisab, tanpa hisab, tanpa azab. Ada juga yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hisaban yasira. Hisaban yasira ini adalah al-'ard. Al-'ard itu artinya Allah perlihatkan kepadanya amalan-amalannya, dosa-dosanya, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang niqash, ya, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepadanya kenapa begini, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara mendetail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadabnya sesuai dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Adapun orang kafir, bagaimana dia dihisab? Kenapa? Hah? Kenapa dia tidak dihisab? Apa lagi? Apa lagi? Taib. Apa lagi yang kita katakan kemarin? Dia tidak bersyahadat, Ustaz. Taib. Apa lagi? Orang tauhid itu diafan. Orang kafir itu dia tidak punya kebaikan. Apanya mau ditimbang, apanya mau dihisab, karena dia tidak punya kebaikan. Karena kebaikan itu semua berasal dari apa? La ilaha illallah, tauhid itu. Mereka tidak punya tauhid. Jadi mereka tidak dihisab, tapi mereka langsung ke neraka. Kemudian setelah itu mereka ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang timbangan dosanya lebih berat daripada pahalanya, maka dia akan masuk neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tempat tinggalnya adalah di neraka yang namanya hawiyah, wal a'yadu billah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala yatatayarus suhuf. Catatan-catatan manusia diterbangkan agar mereka menerimanya semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala, "Ya Rasulullah, hal tadhkuruna ahlikum?" Apakah kalian ingat kepada keluarga kalian nanti pada hari kiamat?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi thalathi mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Adapun di 3 tempat tidak ada seseorang yang akan ingat kepada orang lain. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Indal mizan hatta ya'lama ayakhif am yathqul." Yang pertama adalah ketika di mizan, di timbangan, sampai dia tahu timbangan pahalanya yang lebih berat atau timbangan dosanya. Dia tidak ingat lagi kepada istrinya, kepada ibu bapaknya, kepada anak-anaknya, kepada semua orang dia tidak ingat. Karena saking takutnya, saking tegangnya. Jangan-jangan timbangan dosa saya yang lebih berat daripada timbangan pahala saya. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'inda tatayuris suhuf, dan ketika lembaran-lembaran manusia ini berterbangan. Jadi dia terbang lembaran-lembaran ini. Jika orang itu beriman, maka dia akan jatuh ke kanannya. Kalau orang itu adalah orang yang fasik, maka dia akan menerima jatuh ke kirinya atau di belakang punggungnya. Di sana semua manusia tidak ada yang akan ingat kepada anak istrinya, kepada orang tuanya, kepada siapapun juga, sampai dia tahu lembarannya itu akan jatuh ke kanan atau ke kiri atau di balik punggungnya. Lalu yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'indas sirat, dan ketika dia akan berjalan di sirat. Di sana tidak ada yang ingat kepada seseorang pun. Dan sirat ini adalah titian yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam, sebagaimana yang akan dijelaskan sekarang. Jadi setelah itu lembaran-lembaran manusia akan diterbangkan. Kemudian thumma ba'da hadhil ahwal, dan setelah kengerian-kengerian ini, kengerian di kuburan, kengerian ketika dia bangun dari kuburnya, kemudian kengerian ketika dia berada di mahsyar, la ilaha illallah. Coba ayo ikhwah antum renungkan, kenapa kita diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ini semua? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua ini ayo ikhwah? Itu tidak lain adalah agar kita bersiap-siap, agar kita menyadari betapa sulitnya yang namanya hari akhir ini. Antum bagaimana antum bisa bayangkan kita akan berdiri 50.000 tahun. Ya, matahari didekatkan di atas kepala manusia 1 mil. Siapa yang akan betah itu? Siapa yang akan tahan? Ya, kita di malam hari kita pakai kipas, pakai AC, coba antum bayangkan. Lalu bagaimana kalau nanti dia akan berdiri? Kita ini duduk di sini di tempat yang bagus masih kita pegel. Ya. Lalu bagaimana kalau dia berdiri 50.000 tahun? Dia nggak bisa geser ke kiri, nggak bisa geser ke kanan, nggak bisa selonjoran. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang insyaallah antum semua hafal hadis itu. Kemudian kata Syekh, "Tsumma ba'da hadhil ahwal kulluha", dan setelah perjalanan-perjalanan yang sangat mengerikan ini, hunaka sirat. Ada sirat. Tahapan yang terakhir. Ya, setelah itu ada qantarah. Ada jembatan. Di sana mereka dihentikan untuk saling tuntut menuntut nanti. Jadi sirat ini mansuban ala matni jahannam, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahannam, wal a'yadu billah. Kalau biasanya kita melihat jembatan itu di bawahnya ada sungai, ada air yang mengalir atau ada tanah. Namun ini adalah apa? Yang ada di sana dibentangkan di atas neraka jahannam, wal a'yadu billah, nasallallahu salamal afiyah. Ya. Was-sirat huwa at-tariq. Sirat itu adalah jalan.
wa huwa ma yusamma bil qantarah ala matni jahannam, yaitu jembatan yang ada di atas neraka jahannam. Ay ala wasat jahannam yamurrul khalaiqu kulluhum ala hadas sirat. Semua manusia akan melewati sirat ini. Tidak ada yang tidak lewat sirat ini. Orang kafir lewat apa enggak? Tidak lewat dia. Ya, karena di sirat ini lewatnya manusia itu sesuai dengan amalannya. Kalau dia diterima amalannya, dia lolos. Kalau ada kejelekan-kejelekannya sesuai dengan apa kejelekannya itu, dia akan disambar oleh kail yang ada di kiri kanannya. Wa huwa adaqqu minasy'arah. Sirat ini lebih halus daripada sehelai rambut. Bagaimana kita akan bisa berjalan di sana ya ikhwan? Kalau titian saja yang hanya satu bambu itu kita kesulitan untuk jalan. Ya, kita akan jatuh. Lalu bagaimana kalau sehelai rambut? Ya, mau tidak mau kita akan lewat saja. Tidak ada orang yang mengatakan, oh ya Allah saya tidak berani. Enggak ada. Kemudian wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Di dunia saja kita tidak berani berdiri di atas parang. Lalu bagaimana kita akan berjalan di atas titian yang lebih tajam daripada pedang? Bayangkan ayol ikhwah, yang mensifati, yang mengatakan dia lebih tajam daripada pedang, yang menciptakannya dan menciptakan pedang-pedang yang ada di dunia ini. Jadi bagaimana tajamnya itu? Kalau Allah yang menciptakannya dan yang menciptakan semua pedang-pedang yang ada di dunia ini, yang setajam apapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui ketajamannya, di sirat ini Allah mengatakan dia lebih tajam daripada pedang. Jadi bagaimana tajamnya itu? Faham antum maksud saya oleh ikhwah? Ya. Bagaimana tajamnya itu? Mau tidak mau dia akan berjalan saja. Karena ini sudah merupakan apa? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kiri kanannya ada kalalib, kail seperti kail pancing itu. Di riwayat mengatakan ada di atasnya, ada riwayat mengatakan ada di bawahnya. Yang jelas di kiri kanannya ada kail, ya, yang setiap manusia lewat di sana dia akan disambar. Antum bayangkan, atau mari kita bayangkan ayo ikhwah, seandainya yang berjalan duluan di depan kita itu adalah istri yang kita cintai, lalu tubuhnya dicabik-cabik oleh kail yang ada di kiri kanannya, apakah antum akan membantunya? Apakah kita akan membantunya? Tidak ada orang membantunya. Anak yang kita sayangi, ya, yang kita rawat, kita jaga, kita beri dia makan, kita beri dia minum, ketika dia lewat di sirat, tubuhnya dicabik-cabik oleh kail yang ada di kiri kanannya, apakah kita akan membantunya? Tidak. Ya, dia nangis, dia teriak kesakitan, dia teriak ketakutan, kita tidak bisa membantunya. Ya, karena semua manusia mengatakan nafsi, nafsi, aku hanya bisa mengurus diriku saja hari ini. La ilaha illallah. Ikhwani fid din, azakumullah. Kemudian sirat ini dahidun mazillah, dia licin, sudah lebih halus daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Di kiri kanannya ada kail yang siap menyambar setiap manusia yang lewat di sana. Kemudian dia dahidun mazillah, licin. Ya, tidak cukup sampai di sana, kemudian dia gelap. Ya, di sanalah manusia-manusia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya. Dan cahaya ini adalah sesuai dengan apa? Keimanannya. Ya. Makanya ikhwani fid din azakumullah, lihat orang-orang munafik. Apa itu orang munafik ayo ikhwah?
Orang munafik dengan kata lain, luarnya lain, dalamnya juga lain. Ya, luarnya bagus, dalamnya jelek. Ya, luarnya ikhlas, dalamnya riya dan sum'ah dan ujub. Luarnya tauhid, dalamnya adalah apa? Syirik. Ya. Apa kata orang-orang munafik nanti ketika mereka berjalan di sirat itu? Selamat mereka di dunia. Namun ketika mereka berjalan di sirat itu, mereka mengatakan unzuruna. Terus apa? Naqtabis min nurikum. Tunggu kami. Kami ingin numpang di cahaya kalian. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak punya cahaya. Ya, cahaya itu di mana kita akan dapatkan, ayo ikhwan? Bukan dari pasar, bukan dari swalayan, dari amal ibadah kita ini, dari salat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran. Dari sana kita akan apa? Mendapatkan sumber cahaya ini. Ya, semakin kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pahala, semakin besar cahaya yang kita akan dapatkan. Nah, orang-orang munafikin ini tidak ada keikhlasannya. Mereka tidak mengharapkan mendapatkan ridha Allah, tidak mengharapkan selamat dari azab Allah. Sehingga ketika mereka berada di sirat itu mereka tidak punya cahaya. Makanya mereka mengatakan ketika mereka melihat orang-orang beriman ini punya cahaya, dan cahaya itu semakin beriman semakin besar, semakin terang cahayanya. Ya, maka siapa-siapa di antara kita ini yang mau cahayanya terang nanti, maka silahkan perbanyak amal ibadahnya, perbanyak ketaatannya, perbanyak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum mau cahayanya redup-redup nanti, ya terserah manusia itu. Ya. Nah, orang munafikin ini mengatakan unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami ingin menumpang di cahaya kalian. Apa jawaban orang-orang beriman kepada mereka? Qila rji'u wara'akum. Ya, silahkan kembali ke dunia sana. Dijawab dengan sesuatu yang mustahil. Apa yang mustahil itu? Kembali ke dunia. Ya, kembali ke dunia, mustahil ini. Ya, makanya mereka diberikan jawaban yang mustahil, mereka akan melakukannya. Qila rji'u wara'akum. Silahkan kalian kembali ke dunia. Faltamisu nura, di sana cari cahaya, bukan di sini sekarang. Ya, sudah habis waktunya untuk kalian, diberikan kalian umur oleh Allah Subhanahu wa taala 60, 70, 80 tahun, namun kalian tidak gunakan untuk mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, orang yang terakhir adalah yang punya cahayanya redup-redup. Cahayanya di ujung jempol kakinya. Ya. Redup dia, ketika dia nyala jalan dia. Kemudian dia meredup sampai dia padam cahayanya itu. Jatuhlah dia. Jatuh, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia selamat, nyangkut tangannya di sirat. Sehingga wajahnya terbakar, tangannya, bagian tubuhnya yang lain terbakar. Namun selamat, bangun dia lagi. Nyala lagi jarinya, jalan dia lagi. Meredup, mati, jatuh dia lagi. Namun Allah menghendaki dia selamat, nyangkut lagi kakinya. Ayo ikhwah, jangan merasa aman dari itu. Ya, kita semua tidak ada yang aman dari itu. Jangan mengatakan saya setiap malam saya ngaji, di mana-mana ada pengajian saya datang. Ya, jangan mengatakan demikian. Ya. Terus menerus berusaha agar meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu Syekh mengatakan, wan nasu yamurru an-nasu alaihi ala qadri a'malihim tajri bihim a'maluhum fawqa as-sirat.
Ya, manusia akan berjalan di sirat itu sesuai dengan amalannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang diperlambat di sirat oleh amalannya, amalan-amalannya tidak bagus sehingga dia tidak bisa cepat di sirat, maka tidak mungkin dia akan dipercepat oleh nasabnya. Meskipun dia anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau amalannya jelek dia akan tetap terlambat di sana. Tetap dia akan berjalan pelan. Semakin pelan dia jalan, maka semakin besar dia akan apa? Dicabik-cabik oleh kail yang ada di kiri kanan as-sirat itu. Jadi, setiap manusia dia akan berjalan di sirat itu sesuai dengan amal ibadahnya, sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, tidak bisa mengatakan nanti saya akan lari di sana, tidak bisa. Ya, jangan mengatakan saya ini adalah anaknya kiai, anaknya tuan guru, saya ini adalah seorang habib atau apapun juga. Kalau amalannya tidak bagus, pekerjaannya tidak bagus, tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman, maka dia akan tetap tidak bisa berjalan di sana. Karena berjalan di sana itu adalah sesuai dengan amal ibadahnya. Lalu kata Syekh, "Faminhum man yamurru kal barqil khatib." Ada di antara mereka adalah orang yang berjalan seperti kilat. Lihat ayolah, seperti kilat. Adakah orang yang paling cepat di dunia ini yang lebih cepat dari kilat? Atau seperti kilat larinya? Ada? Mustahil. Ini menunjukkan bahwa benar-benar sirat itu adalah sesuai dengan amalan seseorang. Ya, kita melihat pelari-pelari yang lari 100 meter atau 200 meter yang cepatnya luar biasa. Yang dari Amerika atau dari Inggris itu yang cepatnya luar biasa sampai memecahkan rekor. Tidak mungkin kecepatannya itu secepat kilat. Ya, ada pesawat secepat suara, lebih cepat daripada suara, Concorde. Ya, ini bukan lebih cepat daripada suara, lebih cepat lagi, lebih cepat daripada kilat. Kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Ya, ini menunjukkan bahwa berjalan di sirat itu adalah apa? Berdasarkan iman dan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orangnya lemas, lesu, sakit-sakitan, namun dia taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berjalan seperti apa? Seperti kilat itu. Meskipun dia sakit-sakitan di dunia. Dia asam urat, dia ini macam-macam, dia selama hidupnya dia stroke, tidak bisa jalan. Kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ngebut seperti kilat di sana. Kemudian yang kedua kata Syekh di sini, dan ini semua diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yamurru karrih. Ada juga di antara mereka yang lari, yang berjalan di sana seperti angin. Ya, bagaimana cepatnya angin itu? Kemudian yang ketiga, wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada di antara mereka yang seperti kuda yang berlari dengan kencang. Tentunya sekali lagi ya ikhwah, semakin cepat kita berjalan di sirat, semakin kecil kemungkinan kita akan terkena dengan sambaran-sambaran apa? Kail yang ada di kiri kanannya, dan semakin besar kemungkinan kita akan selamat. Ya. Kemudian yang keempat, man yamurru karukabil ibil. Ada di antara mereka juga yang berjalan di sirat itu seperti onta yang cepat. Kemudian yang kelima adalah wa minhum man ya'du adwa. Dan ada di antara mereka yang berlari dengan cepat. Wa minhum man yamshi mashya. Dan ada juga di antara mereka yang berjalan biasa. Berarti ini apa? Kemungkinan besar dia akan terkena dengan kail yang di kiri kanannya itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, wa minhum man yazhafu zahfa. Dan ada di antara mereka juga yang merangkak. Ini semua sesuai dengan amal ibadahnya. Wa minhum man yukhtaf wa yulqa fi nari jahannam. Ada yang tercabik sehingga dia jatuh ke neraka jahannam. Tinggal kita pilih sekarang mana maunya kira-kira.
Semua kita pasti akan mengatakan, pasti saya mau yang pertama seperti kilat itu. Bagaimana bisa seperti kilat itu ayyuhal ikhwah? Salat berjamaah sering masbuk, ya, pengajian malas, ya, baca Quran belum lancar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang dihafal, tidak pernah dia baca, ya. Kalau dia baca Quran dia tidak faham, dia tidak mau belajar Al-Quran. Bagaimana mau berjalan di siratin ayyuhal ikhwah? Ya, bagaimana mau ngebut seperti itu? Jadi sekali lagi, supaya kita bisa ngebut di sini, supaya kita berjalan seperti kilat, itu harus dengan apa? Ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yukhtaf, ada di antara mereka yang tercabik kemudian dia jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Famakhdhushun musallam wa makdusun fi nari jahannam." Makhdush, habis tubuhnya tercabik-cabik, ya, namun lolos dia. Yang seperti tadi, dicabik jatuh nyangkut tangannya, dicabik-cabik, ya, jatuh nyangkut kakinya. Ada orang yang jatuh ke neraka jahannam wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ya. Wa hadza madhkurun fil Qur'an. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, dalam surat Maryam ayat 68 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika." Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ini untuk menandakan bahwa sesuatu ini pasti akan terjadi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sumpah, lalu Allah Subhanahu wa taala menguatkan firman-Nya itu dengan dua huruf kepastian. Lam dan nun, la nahsyurannahum. Ya. Cara yang seperti ini adalah cara yang paling kuat untuk menguatkan suatu ucapan, menguatkan suatu peristiwa. Jadi Allah berfirman, "Fa wa rabbika lanahsyurannahum." Demi Tuhanmu, demi Rabbmu, ya, kami pasti akan mengumpulkan mereka semua. Bukan hanya manusia, wasyayatin, dan syaitan juga kami akan kumpulkan. Ya. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jithiyya. Lalu kami hadirkan semua mereka di sekitar jahannam dalam keadaan berlutut. Manusia dan syaitan. Ya. Setelah itu Allah menjelaskan, thumma lananzi'anna, lalu kami keluarkan, min kulli syi'atin, dari setiap golongan-golongan, dari setiap kelompok-kelompok ini, ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya, yang paling membangkang, yang paling tidak mau taat, paling tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, orang ini luar biasa membangkangnya. Dia sudah tahu larangan, tetap dilanggar tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya itu dilakukan secara terang-terangan, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Dan kami pasti akan keluarkan. Jadi diklasifikasikan mereka ini semuanya. Siapa di antara mereka ini yang paling membangkang, paling keras menentang Allah Subhanahu wa taala? Lalu setelah itu Allah menjelaskan, "Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya." Dan kami yang paling tahu siapa di antara mereka yang paling pantas untuk masuk ke neraka jahanam itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu ini cocok untuk diselamatkan, ini tidak cocok untuk diselamatkan. Allah yang paling tahu. Ya.
Setelah itu Allah menjelaskan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan semua kalian pasti akan melewati jahanam itu. Kenapa? Karena sirat ini berada di atas apa? Neraka jahanam. La ilaha illallah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lolos di sana ya ikhwah. Mudah-mudahan bisa kita cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan jahanam itu dibentangkan. Kemudian berdiri di kiri kanannya al-amanah, kejujuran. Kemudian silaturrahim. Ya. Kejujuran bukan hanya jujur uang ayo ikhwah. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid dan berikhlaskan ibadah. Jujur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnahnya. Jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian silaturrahim. Ketika orang itu akan lewat, dia mengatakan, ya Allah, si fulan ini adalah orang yang jujur, selamatkanlah dia. Ya, ingat jujur di sini bukan hanya jujur dalam masalah uang, jujur dalam ibadah, jujur dalam masalah keluarga. Dan ingat ayo ikhwah, yang paling sengit menuntut kita nanti adalah siapa? Anak istri kita yang paling keras tuntutannya nanti. Ya, istri kita akan mengatakan, ya Allah, suami saya setiap malam dia ngaji, namun isi pengajian itu tidak pernah disampaikan kepada saya. Ya, kalau seandainya dia keluar tanpa jilbab, ya, atau dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, yang paling pertama akan diseret imma suaminya atau adalah bapaknya. Ya, mereka adalah yang paling keras tuntutannya kepada kita nanti ayo ikhwah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, apa beratnya kita duduk bersama istri setiap pagi 10 menit atau setengah jam, ayo murajaah Al-Quran. Apa yang kita dapatkan di kajian-kajian itu sampaikan kepada mereka. Atau menjelang tidur, ya, kan ada istilah kalau dulu, apa istilahnya, cerita pembawa tidur atau apa namanya itu? Bukan enak bobo. Ya, cerita-cerita pembawa tidur, pengantar tidur. Daripada cerita apa istilahnya, cerita sasak itu, tergodek-godek itu, ya, gunakan untuk antum apa, sampaikan isi pengajian itu kepadanya. Sampaikan satu ayat, ya, ketika antum duduk di kajian, ambil Al-Quran, kemudian lihat apa ayat ini, kemudian apa terjemahannya, apa pendapat para ulama tentang ayat ini. Nanti pas antum duduk-duduk berdua setelah anak-anak tidur, sampaikan ayat ini. Ayat ini artinya ini. Mahalah haji. Antum suruh saya diam itu. Baik. Jadi antum duduk sampaikan kepadanya ayat ini. Diam itu. Taib. Jadi sampaikan kepada mereka ayo ikhwah. Lihat ayo ikhwah. Dan ini sering kali kita sampaikan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Qama minal lail. Dia bangun di malam hari. Kemudian fasalla. Kemudian dia salat. Selesai salatnya itu dia bangunkan istrinya. Fa in abat, apabila dia malas istrinya untuk bangun, nadha fi wajhil ma, dia percikkan di wajahnya air. Kemudian istrinya salat, dia tunggu dia salat. Kemudian apabila dia selesai salat, dia duduk bareng-bareng berdua untuk menantikan apa? Salat subuh. Ini resep kemesraan yang luar biasa. Jangan percaya dengan resepnya ini, resepnya ini. Ini resep wahyu ini. Ya. Kemudian warahimallahu mra'atan. Semoga Allah merahmati seorang wanita. Didoakan oleh Rasulullah SAW agar dia dirahmati oleh Allah. Ya, qamat minal lail.
dia bangun di malam hari, fasallat, lalu dia salat, wa ayqadhat ba'laha, dan dia bangunkan suaminya. Fa in aba, apabila dia malas suaminya itu bangun, nadhat fi wajhil ma, dia percikan di wajah suaminya itu air. Tidak mungkin ayyuhal ikhwah kita akan bisa hidup tentram, tenang dunia akhirat kalau kita tidak saling ta'awun 'alal birri wat taqwa dengan keluarga kita. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, dan semua kalian akan melewatinya, melewati neraka jahanam. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, ini sudah merupakan suatu kepastian yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita akan lewat di sana. Ya, tidak ada orang mengatakan saya tidak berani, sudah saya enggak mau. Tidak ada yang mengatakan demikian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Terus apa? "Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Yang artinya adalah "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Bagaimana antum akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menuntut ilmu? Ya, kemudian di samping menuntut ilmu harus ikhlas di dalam menuntut ilmu. Tidak boleh ada riya, tidak boleh ada ujub, tidak boleh ada sum'ah. Ya, ujub, sum'ah, riya itu semua akan menghapus semua yang yang kita dapatkan itu. Ya, ibarat air Zam-Zam diteteskan di sana setetes darah haid, maka semua akan rusak jadinya air Zam-Zam yang begitu mulia itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw," kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, "wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya," dan kami membiarkan orang-orang yang zalim. Zalim itu luas. Orang musyrik itu adalah orang zalim. Pelaku bid'ah itu adalah orang zalim. Kemudian orang yang bermaksiat itu adalah orang zalim. Orang yang makan uang riba itu adalah orang yang zalim. Orang yang suka berghibah itu adalah zalim. Pemimpin yang tidak mengurus rakyatnya itu adalah orang zalim. Suami yang tidak mengurus istrinya, dia zalim. Orang tua yang tidak menghiraukan anaknya, dia adalah orang zalim. Anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia adalah orang zalim. Zalim itu banyak ayyuhal ikhwan. Ya, Allah mengatakan wa nadharu adh-dhalimina, dan kami biarkan di sana. Enggak diselamatkan. Yang diselamatkan itu orang bertakwa. Ya, dibiarkan dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang zalim, jithiya, berlutut di sana. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajah kita dari api neraka, menjauhkan anak dan keluarga kita dan istri kita dari api neraka. Kemudian fa idza tajawazu sirat, apabila mereka sudah melewati sirat ini. Ya, orang yang tadi yang terakhir yang lewat di sirat itu tubuhnya sudah habis tercabik-cabik. Begitu dia lewat di sirat ini, dia mengatakan alhamdulillahilladzi najjani min. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari darimu. Ya, maksudnya dia tidak terjatuh. Habis tubuhnya tercabik-cabik namun lolos dia. Dia mengatakan alhamdulillah, dan dia menganggap dirinya adalah orang yang paling beruntung, padahal dia adalah orang yang terakhir. Kemudian fa idza tajawazu sirat, apabila mereka sudah melewati sirat, uqifu lil qisas. Ya, mereka dihentikan sebelum mereka masuk ke surga, dan mereka saling tuntut menuntut. Dan mereka di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk saling memaafkan. Ya Allah, si fulan ini pernah melakukan demikian. Allah memberikan taufik kepada si fulan, saya maafkan dia. Ya Allah, ini pernah melakukan begini-begini kepada saya. Si fulan itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkannya. Kenapa? Supaya mereka masuk ke surga sudah tidak ada rasa iri, dengki, apalagi benci dan apa saja yang mengganjal, itu semua sudah hilang.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin." Ya, dan kami cabut semua yang ada di dalam hati mereka dari ghil. Ghil itu hasad, benci, talon nate, semua itu. Ya, sehingga mereka itu menjadi bersaudara di dalam surga. Ya, mereka duduk di depan saling ngobrol. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Mereka menjadi saudara. Dicabut rasa iri hati itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayyuhal ikhwah, orang yang di dalam hatinya ada iri hati enggak pernah dia akan tenang itu. Lihat orang yang suka talonate itu. Ya, dan talonate ini adalah merupakan sifat yang sangat kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang talonate itu. Ya, orang yang talonate, yang iri hati itu, dia protes Allah, dia tidak rida terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan temannya lebih mulia dari dia, lebih berhasil dari dia. Talonate dia. Jadi orang yang talonate itu Allah diprotes. Lihat bagaimana kurang ajarnya ini. Ya, seolah-olah dia lebih pintar dari Allah. Na'udzubillah. Ya, maka pernah kita sampaikan orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga 3 hari berturut-turut gara-gara apa? Aduh, antum ini cepat sekali lupa ya ikhwah. Gara-gara apa dia? Maukah aku tunjukkan kalian penduduk surga? Ya Rasulullah, siapa orangnya? Itu dia orangnya. Besoknya lagi begitu. Besoknya lagi begitu. 3 kali Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kalian penduduk surga? Mereka semua mengatakan iya. 3 kali orang itu 3 hari berturut-turut dia ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Salah satu sebabnya apa? Hatinya bersih, tidak pernah apa? Tidak pernah iri hati. Ya, jadi sulit kita tidak iri hati ini ayolah. Dan apabila kita iri hati kepada seseorang, obat yang paling manjur itu bukan habbatus sauda. Ya, obat yang paling ampuh adalah doakan dia. Antum talonate iri hati kepada si fulan karena tokonya maju, antum doakan dia semoga Allah memberkahi rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik, memberinya hidayah. Antum kira ini mudah ini? Beratnya luar biasa. Yang ada mungkin ya Allah mudah-mudahan dia becat julat anunya ini. Ya, jadi apabila kita iri hati kepada seseorang dalam hal apa saja, maka doakan dia agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi pemberian-pemberian yang Allah berikan kepadanya. Jadi mereka itu setelah mereka lolos dari sirat itu, mereka dihentikan, ya silahkan kalian saling tuntut supaya tidak ada rasa apa? Rasa ghil di dalam hatinya. Ikhwanan, sehingga mereka masuk ke dalam surga itu setelah mereka menjadi apa? Seperti saudara, saling cinta, saling sayang, menyayangi, sehingga mereka setiap pekan itu mereka punya perkumpulan penduduk surga. Pada hari apa itu? Pada hari Jumat. Mereka kumpul di sana, bukan hari pasaran. Ya, mereka kumpul. Memang di hadis itu dikatakan suq. Kalau kita suq berarti wah, pasar sudah seperti pasar Pegading ini. Bukan pasar. Maksudnya tempat berkumpul. Ya, itu pada hari Jumat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka tambahan kenikmatan. Apa tambahan kenikmatan itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna. Kemudian apa lagi? Wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, baginya adalah kebaikan, diberi dia kebaikan oleh Allah. Apa kebaikan itu? Surga. Wa ziyadah, dan ada tambahannya. Apa tambahannya itu? Melihat wajah Allah. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Al-Firdaus. Ya, dan kita ketemu dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.